Ngisi di mana Sanu? di, di apa jadi di Mapelindo. Mapelindo. Yo. Bro. Kejar-kejaran nih berarti Ustaz No ya. Ini mohon maaf terlambat ini. Sempat ngopi lagi berarti ya. Gimana Prof, kita mulai aja sambil berjalan nanti. Iya, boleh. Gimana Ustaz No? Baik, silakan kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof Amruddin Derajat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Yang terhormat narasumber kita malam ini Tuan Guru Muhammad Nuh Siregar sebagai pendamping membaca kitab Hadis Arba'in ya. Kita di sini masih 4 orang, tapi yakinlah akan berseiring dengan waktu akan banyak jemaah yang akan bergabung ya. Karena selama Ramadan ini banyak juga kegiatan di luar sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat ya. Tanpa berpanjang mukadimah, sekira perlu juga lah sekilas pengantar lagi dari Pak Dekan ya. Silakan Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu, mencari wawasan yang baru. Ya, saya maklum kalau Ustadz Nuh ini tentulah banyak aktivitasnya di bulan puasa gitu kan. Kami tadi sempat ngobrol itu dengan ini mahasiswa kita ini si Umi Nandra ini. Banyak dosen kita itu yang seharusnya ikut tapi kalau dosen mungkin merasa sudah banyak ilmunya gitu kan, nggak bisa juga kita paksain untuk mengikuti kajian turas kita kali ini. Tapi saya yakin bahwa meskipun yang mengikuti langsung ini terbatas, tapi dengan rekaman untuk selanjutnya disiarkan melalui YouTube itu adalah bukan sesuatu yang terbatas ya, tapi bisa lebih luas lagi. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata, saya serahkan pembelajaran ini kepada Ustadz Nuh untuk memulai acaranya. Silakan Jia. Ya, tepat Ustadz Nuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama kita muliakan Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Haji Amruddin Derajat MAG. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan juga Dr. Ziaul Haq MA sebagai pengasas dari acara kita ini. Sebelumnya saya minta maaf pada Bapak Dekan dan Saudara Ziaul Haq dan seluruh peserta Zoom yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini karena keterlambatan. Baik, kita mulai saja. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke Al-Hadis Rabi'. Ya, hadis yang keempat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummih. Sungguhnya salah seorang atau setiap kamu itu dikumpulkan dalam perut ibunya. Ana Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang benar atau dibenarkan, orang yang as-sadiq al-masduq, orang yang benar dan yang dibenarkan. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Ummi arba'ina yauman nutfah, sebagai setetes mani selama 40 hari. Jadi setiap kita ini dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, setetes mani. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, selama 40 hari berubah menjadi setetes darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian selama 40 hari juga menjadi segumpal daging, mudghah. Kemudian yursalu ilaihil malak, diutuslah kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan kepadanya ruh. Jadi 40 yang ketiga, 40 hari yang ketiga, malaikat meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan ditentukan, diperintahkan kepadanya untuk menetapkan 4 perkara. Jadi malaikat itu meniupkan ruh setelah 40 hari yang ketiga dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Apa itu yang 4 hal itu? Bikat birizqih, yaitu menuliskan atau menetapkan rezekinya. Wa ajalih, ajalnya. Wa amalih, amalnya. Wa syaqiyin am sa'idin, susah atau senang. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya setiap kamu itu akan melakukan perbuatan surga, ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, hingga jarak antara dirinya dan surga illa dira', ya, kecuali tinggal satu hasta atau satu hasta, ya, satu hasta.
fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, ia pun melakukan amal ahli surga. Kemudian la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira'. Fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kemudian ia pun melakukan perbuatan, ditetapkan perbuatan orang-orang ahli neraka sehingga ia masuk ke dalam neraka. Jadi kita di dalam perut ibu kita ini sudah ditetapkan apakah kita ini ahli surga atau ahli neraka. Nah, kalau dia ditetapkan sebagai ahli surga, maka dalam kehidupannya dia akan melakukan amalan-amalan, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, bagi orang-orang yang sudah ditetapkan masuk ke dalam neraka, maka orang yang sudah ditetapkan itu akan melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Sehingga dia masuk kepada neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Dan sesungguhnya setiap kamu itu akan beramal dengan amal ahli neraka sehingga tidak ada lagi antaranya dengan di antaranya kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Maka orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai ahli surga, maka dia akan melaksanakan amal atau perbuatan-perbuatan ahli surga sehingga dia masuk kepadanya. Baik, dalam hadis ini ada paling tidak ada dua hal yang perlu atau yang kita pahami. Yang pertama adalah masalah penciptaan manusia atau penciptaan kita. Lalu kemudian penetapan masuk surga atau masuk neraka. Nah, dalam penciptaan manusia ini, di dalam perut ibunya, kita sudah ditetapkan mengenai rezekinya. Seberapa banyak rezeki kita, seberapa panjang usia kita, apakah kita ini bahagia atau sedih atau susah, itu sudah ditetapkan. Oleh karenanya ini yang pertama. Yang kedua adalah penetapan orang-orang yang menjadi ahli surga dan menjadi ahli neraka. Nah, bahasanya ini tentunya adalah dari takdir ya. Salah takdir dan ketentuan kita sebagai hamba Allah yang masuk surga kah atau masuk neraka. Nah, dalam hadis ini dipahami bahwa kita semua proses penciptaan manusia adalah dengan pertemuan sperma dengan ovum di dalam perut seorang perempuan atau seorang ibu. Jadi sperma itu dengan melakukan hubungan antara suami istri, kemudian dia itu akan menempel di rahim ibunya. Kemudian selama 40 hari berikutnya dia akan menjadi setetes darah, lalu kemudian segumpal daging. Dan ini tentunya sama-sama kita pahami dan juga ada dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. Lalu yang ingin saya sampaikan dalam mengomentari atau menjelaskan hadis ini
adalah tentang rezekinya. Jadi setiap kita ini sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Jadi mau kamu kejar bagaimanapun, rezekimu itu tidak akan pernah berkurang selama itu sudah ditetapkan dalam perut ibu kita. Bagaimanapun kita mengejar rezeki, ya tetap tidak bisa lari dari apa yang ditetapkan dalam perut ibu kita ini. Oleh karenanya, kalau ada istilah yang mengatakan bahwa tidak akan lari gunung dikejar, ini cocok kali dengan memahami hadis ini. Sehingga ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau orang yang memang dia itu getol untuk berusaha, tapi dia itu tidak mendapatkan penghasilan yang lebih dari apa yang diusahakannya. Lagi-lagi itu sudah ditetapkan Tuhan. Bagaimanapun kita melakukan usaha tersebut. Hanya saja yang perlu menjadi pemahaman bagi kita adalah ketika seseorang itu sudah ditetapkan sebagai orang kaya, maka orang yang ditetapkan jadi orang kaya itu dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan untuk mencapai kaya. Ya, saya ulangi. Kalau seseorang itu sudah ditetapkan sebagai orang kaya, takdirnya jadi kaya, maka orang yang ditakdirkan jadi kaya itu akan diberikan atau dipermudah oleh Allah usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tersebut supaya dia mendapat kekayaan. Kemudian demikian juga ajal. Ajalnya ini sering kita pahami dengan umur atau usia. Walaupun sebenarnya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat tentang ajal ini. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang mensukakan atau menginginkan bahwa luas rezekinya, ya kan? Wa yunsa lahu fi athari, dan ada yang menafsirkan bahwa dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Nah, bagaimana halnya hadis ini dengan inna ahadakum yujma'u khalquh? Nah, oleh karenanya sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa orang yang ajalih yang ditentukan oleh malaikat di sini bisa berubah. Bisa berubah kalau orang tersebut melakukan silaturahmi. Apakah takdir Tuhan itu yang berubah? Bukan. Ya, jadi catatan yang dibuat oleh malaikat itu yang berubah. Tapi kalau catatan yang ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Seolah-olah bisa kita pahami seperti ini. Kalau orang yang mau panjang umurnya, ya, kalau orang yang panjang umurnya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada seseorang tersebut amalan-amalan yang untuk memanjangkan umur. Maksudnya adalah, ya biasanya kan kalau kita lihat dari segi kesehatan umpamanya, orang yang setiap hari berolahraga atau selalu makan makanan yang tidak mengandung atau tidak menyebabkan penyakit, maka lebih panjang umurnya dibandingkan dengan orang yang selalu makan yang menimbulkan penyakit. Maka orang yang panjang umurnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh perbuatannya, seluruh pekerjaannya, amalan-amalannya untuk mendukung terhadap panjang umurnya. Demikian juga syaqiyid am sa'idid. Ya, susah dan bahagia. Ya. Orang-orang yang susah mau bagaimanapun kalau sudah ditetapkan Tuhan, usaha yang dilakukannya tetap tidak mendukung kepada
merubah kebahagiaan atau kesedihan yang dia alami. Nah, kalau Profesor Sahrin beberapa waktu lalu ketika kuliah dia katakan bahwa ini sebab akibat. Ya. Orang yang selalu berusaha, orang yang berdagang, ya kan, maka dan dia paham dalam ilmu perdagangan, mudah-mudahan dia itu akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau orang yang melakukan sesuatu dagangan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mestinya secara duniawi dan secara ilmu usaha, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini yang menjadi salah satu yang perlu kita garis bawahi dalam masalah takdir ini. Kemudian dalam hadis atau kalimat berikutnya ini dikatakan bahwa orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, maka amal-amalnya dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Walaupun sebenarnya amalan kita ini tidaklah menjadi patokan untuk kita masuk ke dalam surga. Ya, tidak disebabkan amal perbuatan kita sehingga kita menjadi ahli surga. Ya, tetapi seseorang itu menjadi penghuni surga atau masuk surga tidak lain dan tidak bukan karena amalnya, bukan karena amal ibadahnya, tetapi adalah karena rahmat Allah. Jadi karena rahmat Allah lah maka kita menjadi orang-orang penghuni surga. Nah, hadis ini dikatakan bahwa sesuai dengan apa yang dalam hadis yang lain dikatakan, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Sesungguhnya amal-amal itu yang dikira atau yang dianggap atau yang dihitung adalah amal yang terakhir. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu pada masa mudanya seorang preman, ya, seorang yang peminum khamar, pezina dan sebagainya, tetapi di akhir hidupnya dia menjadi bertaubat dan menjadi orang yang baik. Maka itu sebabnya amal yang dianggap atau amal yang diterima atau dia dikatakan sebagai ahli surga atau orang baik. Karena amal yang yang paling baik itu adalah al-khawatim. Beda halnya nanti kalau orang yang mantan ulama, ya, mantan kiai, mantan ustadz. Selama dia masih muda melakukan kebaikan-kebaikan, amal ibadah, tapi di akhir hidupnya dia melakukan kejahatan-kejahatan sehingga dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, oleh karenanya, jangan kita merasa bangga dan jangan kita merasa besar diri dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kita meyakini bahwa kita masuk surga. Tidak seperti itu. Nah, jadi bisa saja seseorang itu dalam masa hidupnya dia itu bejat, tetapi di akhir hidupnya dia taubat, bahkan ketika dia mau mati dia bertaubat kepada Allah, maka dia juga menjadi penghuni atau ahli surga. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, itu mungkin hadis yang keempat. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis kelima. Ya. Al-hadisul khamis. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan fi amrina dalam masalah urusan kami,
ma laisa minhu fahuwa rad, yang tidak berasal dari kami, maka itu tertolak atau ditolak. Jadi an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rad, rawahul Bukhari. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, semoga Allah meridhai keduanya, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal dari agama atau berasal darinya, dari Rasulullah atau dari ajaran kita, fahuwa rad, maka amalan itu, sesuatu itu ditolak atau tertolak. Ini menunjukkan bahwa sering orang mengatakan bid'ah, ya, bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, maka dia itu tentunya ditolak. Baik, kalau permasalahan ini sering dikatakan atau sering menjadi alasan atau dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa amalan itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu dolalah, dan setiap yang dolalah itu finnar. Ini hampir sama dengan itu. Nah, dalam masalah bid'ah ini banyak sekali perbincangan ulama di dalamnya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi kepada beberapa macam. Yaitu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah tahrimiyah, atau ada bid'ah karohah. Nah, bid'ah hasanah itu umumnya dalam mazhab Syafi'i adalah sesuatu yang dianggap baik. Amalan yang dianggap baik tentunya dari pemahaman terhadap ajaran agama. Tetapi ada juga bid'ah itu yang karohah atau makruh. Bahkan ada yang bid'ah yang diharamkan. Maka orang-orang yang mengamalkan sesuatu amal ibadah yang tidak ada ketentuannya di dalam ajaran kita, baik itu Al-Quran maupun hadis, tentunya itu adalah tertolak. Nah, dengan demikian bahwa amalan-amalan kita mestinya dalam beribadah itu ada dalilnya. Paling tidak pemahaman terhadap dalil. Ya, pemahaman terhadap dalil. Nah, kalau amalan-amalan itu tidak ada dalilnya atau tidak ada pemahaman yang diambil oleh para ulama dari sumber ajaran Islam, Al-Quran maupun hadis, tentunya itu tertolak. Nah, ini saya pikir nggak perlu panjang, karena sama-sama kita ketahui bahwa amal itu tentunya mesti ada dalil yang jelas. Ada yang menarik di sini perlu kami sampaikan, walaupun sesuatu amalan yang mungkin masyhur. Salah satu di antaranya sebagai contoh adalah puasa nisfu Sya'ban. Ya, puasa nisfu Sya'ban. Banyak masyarakat yang mengamalkan puasa pada 15 hari bulan Sya'ban. Saya ada menulis ini dalam jurnal kita tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Termasuk di dalamnya adalah nisfu Sya'ban. Kalau kita mau mengamalkan nisfu Sya'ban dalam hadis Rasul, harus kita iringi 1 hari sebelumnya.
ya, 1 hari sebelum nisfu Sya'ban. Kalau mengkhususkan nisfu Sya'ban saja, dan ini terlarang, walaupun sebahagian pendapat mengatakan bahwa terlarang di sini makruh saja, tetapi dalam mazhab Syafi'i itu haram. Bahkan Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya pun mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dianjurkannya puasa khusus di bulan di hari 15 bulan Sya'ban. Demikian juga amalan-amalan yang dilakukan ketika menyambut atau di malam 15, di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini tentunya tertolak. Namun demikian, terlepas dari itu semua, mudah-mudahan tidaklah semua hadis Nabi kita terima dan dibukukan dan sampai kepada kita. Jangan cepat-cepat kita mengatakan bahwa sesuatu amal ibadah itu bid'ah, kecuali itu sudah disampaikan dalam ulama-ulama pada dalam kitab-kitab yang muktabar. Ini yang hadis yang ke-5. Kemudian kita lanjutkan Ustadz Zia, atau kita parakan sampai di sini? Boleh Ustadz, kita diskusikan dulu. Oke, baik. Saya pikir ini saja dulu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lanjutkan dengan diskusi supaya lebih menukik terhadap permasalahan. Demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekira menarik sekali tadi penyajian hadis terkait hadis ke-Ar-Rabi' ayat ke-4 ya, terkait proses penciptaan manusia ini Ustaz Noh ya. Ya. Ada sedikit yang agak mengganjal ini. Mungkin ini sekedar sekedar komen, nanti perlu pendapat Ustaz Noh. Hadis ini kan lebih kepada biologi lah sebut gitu ya. Di awal ya, walaupun di akhir nanti lebih ke aspek teologis gitu ya. Ya. Kira-kira bagaimana relasi antara hadis dengan sains, terutama ilmu biologi gitu ya. Bahwa misalnya sekarang ini kan telah terjadi ekspansi ilmu biologi yang luar biasa gitu ya. Misalnya munculnya bayi tabung gitu ya. Bahwa proses pembuahan dan sejenisnya itu tidak lagi fi batni tadi gitu. Ada pergeseran gitu ya. Nah, tapi ini bukan konteks utamanya, tapi kira-kira bagaimana relasi antara hadis dengan sains, terutama dalam konteks ini biologi gitu. Terima kasih Ustaz Noh. Baik, terima kasih. Proses bayi tabung itu, kalau yang saya ketahui adalah bahwa sperma laki-laki itu diambil, kemudian disuntik ke rahim perempuan. Atau ada juga yang saya pahami ya, ada diambil sperma itu, kemudian dipertemukan dalam tabung ya, dalam wadah, satu wadah. Nah, setelah itu sperma dengan indung telur itu kalau sudah membuahi indung telur, baru dimasukkan ke dalam rahim, kan begitu. Itu proses bayi tabung ya. Ada lagi inseminasi. Inseminasi itu sperma laki-laki itu disuntikkan ke rahim istrinya langsung. Ya. Sementara kalau bayi tabung di luar dulu, dipertemukan sperma dengan indung telur, kemudian setelah berhasil, maka disuntikkan kembali ke dalam perut istrinya. Nah, bagaimana prosesnya ini? Nah, ini dalam biologi dengan hadis ini. Baik, ini kan kalau kita lihat, hadis ini kan 40 hari pertama sperma itu masuk ke dalam rahim. Yaitu bertemu antara sperma dengan indung telur. Ya kan? Selama 40 hari.
setelah 40 hari menjadi setetes darah. Setelah 40 hari lagi menjadi setetes daging. Lalu fayamfuhu fihi ruh, maka dihembuskan, ditiupkanlah kepadanya ruh. Nah, prosesnya ini kan kalau kita lihat dalam pertemuan sperma dengan indung telur itu tidak ada masalah. Ya kan? Hanya caranya saja bahwa sperma ini membuahi indung telur di dalam wadah. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam rahim. Kan begitu ya. Jadi saya pikir nggak ada masalah keterkaitan. Hanya proses pertemuannya itu yang menjadi dialihkan dalam sebuah wadah di luar rahim. Sementara setelah bertemu atau setelah menghasilkan, lalu dimasukkan ke dalam rahim. Jadi saya pikir dari hadis ini 40 hari pertama, kemudian 40 hari kedua menjadi setetes darah, lalu 40 hari ketiga segumpal daging, lalu kemudian ditiupkan ruh. Ditetapkanlah di situ yang 4 itu. Rizkinya, ajalnya, bahagia, kemudian apa namanya, atau sedih, atau susah. Jadi proses dalam pertemuan sperma dengan indung telur itu yang dibuat secara sains itu nggak ada masalah. Kira-kira begitu, Dr. Zia. Oke, syukran Ustaz Noh. Ya. Silakan, mungkin ada komentar lain atau pertanyaan dari Pak Dekan, silakan. Baik, saya ingin berkomentar sejenak ya. Kalau saya memperhatikan hadis ini luar biasa dari sisi kandungannya sebenarnya. Yang saya maksudkan di sini merupakan embrio dari kajian-kajian tadi yang sifatnya ilmu kedokteran, berarti kan masuk juga ini kalau kayak gitu. Bagaimana untuk menciptakan atau untuk mengganti kandungan tadi bayi tabung itu ya. Jadi kalau konsepnya ini penciptaan manusia, secara normalnya, secara konseptualnya, tahapannya seperti itu, tapi nanti dengan pengembangan ilmu, ada muncul istilah bayi tabung. Ada juga di sini yang perlu mendapat perhatian dari saya ini. Kita ambil contoh misalnya dari sperma, kemudian berubah menjadi ini darah. Itu kan berarti berubah itu kan? Ya. Itu berarti kan bergerak. Itu berarti hidup. Jadi mulai dari nutfah itu sebenarnya sudah ada nyawanya. Ya, sudah ada nyawanya di situ. Buktinya dia berubah setelah 40 hari dia melalui proses ya. Kemudian dari darah menjadi segumpal daging. Nah, ini kan menunjukkan adanya kehidupan di sini. Tapi kalau ditanya sudah ada ruhnya belum? Belum. Ya kan? Kalau di sini berarti ada nyawa di situ. Nyawa sudah ada, tetapi kapan nyawa itu mati? Nah, saya bilang di sini kalau nyawa itu mati. Ya. Tapi nanti yang ada adalah ini, summa yursalu ilaihil malak. Kok ada malaikat di situ? Ya. Kemudian malaikat meniupkan kepada kita itu roh kita.
Berarti di situ sudah ada percampurannya. Paling tidak sudah ada dua unsur nih. Yang satu bakalan mati, nah yang satu ini akan tetap hidup. Yang di ruh, ya ruh yang ditiupkan itu dia akan tetap hidup. Makanya kan kalau di dalam Al-Quran seringkali kita bilang apa namanya itu yang ada za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi nafas yang di sini berarti disebutkannya sebagai nyawa itu. Bahwa nyawa itu ya mati. Tapi nanti pada ayat yang lainnya lagi, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Nah, yang ahya, yang hidup ini berarti ruhnya. Nah, kan gitu. Ruh inilah yang disebutnya sebagai yang akan kembali. Kalau di dalam filsafat ini, pengkajian tentang masalah emanasi bisa dipadukan di sini kalau dari satu ini. Ya kan? Tapi nanti kita juga perlu memahami ada dua di situ yang penyebutannya hampir sama, tetapi sebenarnya hakikatnya sangat berbeda. Ya, kalau kita bilang akal, ya, kita bilangnya intelektual, ya kan? Tetapi kalau intelektual itu untuk akal, ya katakanlah mungkin yang sifatnya nyawa situ, kan? Tapi kalau ruh di sini itu adalah apa namanya intelijensia. Jadi beda di sini. Satu intelijensia, yang satu adalah intelektual. Nah, kalau intelektual, landasannya itu nanti kepada akal pikiran manusia. Ya. Tapi kalau intelijensia, ini metafisik. Metafisika di situ. Oleh karena itu, maka kan disebutnya intelektual atau Holy Spirit. Spiritualitas di situ, atau yang disebut dengan Ruhul Kudus. Ya, kalau kita cerita tentang akal faal yang kemarin dengan filsafat Islam misalnya kan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa beda di sini antara nyawa dengan roh. Ya kan? Binatang, ayam, anjing, kuda misalnya, dia punya nyawa, tapi nggak punya roh. Ya, punya nyawa tapi nggak punya ruh. Oleh karena itu berbeda sekali. Yang punya ruh itu hanya manusia. Karena kalau menurut hadis ini itulah yang ditiupkannya itu, ya kan? Wa yunfahu fihi ruh, ya kan? Nah kemudian yang menarik lagi, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi. Nah, rizkun. Ini kajian tentang rizkun pun kan menarik juga kan. Saya punya rumah besar, tapi punya. Tapi apakah itu rizki saya? Belum tentu. Ya. Belum tentu rumah saya misalnya besar, mobilnya misalnya meskipun mobil negara itu berarti rizki saya karena saya yang pakai itu. Bukan punya saya, tapi saya yang menikmati, yang menggunakannya itu, kan? Ya. Ini juga apa? Saya punya roti mau saya makan, sudah sampai mendekati lidah, tahu-tahu ada yang minta, itu kan? Itu buat saya adalah misalnya. Itu punya saya roti itu, tapi bukan rezeki saya, tapi rezekinya yang mengambilnya. Satu ya tentang rezeki. Kemudian ajal. Nah, ajal ini pun juga menarik ini. Ajal itu kan kalau saya mengartikan itu sebagai batas waktu. Dalam Al-Quran kan sering disebut likulli ummatin ajal. Gitu kan? Tiap umat ada batas waktunya. Jadi sebenarnya tiap kita pun punya batas waktunya. Zoom kita ini ada ajalnya ini. Nanti kalau sudah ajalnya selesai ya sudah selesai gitu.
Jadi ajal itu adalah batas waktu. Tadi Nuh ada menyebutkan apa ini yang untuk memperpanjang umur katanya usia gitu kan. Ajal juga katanya ada kaitannya. Ajal atau bisa juga disebut sebagai umur gitu kan. Apakah sama antara ajal dengan umur? Nah, gitu kan. Memang kalau kita kaitannya dengan ajal, itu umurnya udah habis. Ya kan? Tetapi macam mana kita memperpanjang mempanjang umurnya? Memang sih kalau kita bilangkan berapa itu umurnya gitu kan. Jadi ada makna-makna yang dalam pengertian kalau secara sosiologis masih bisa diperpanjang lagi. Kalau ajal tadi adalah batas umur, maka yang perlu diperpanjang itu adalah umurnya itu tadi kan. Macam mana supaya umurnya panjang? Kalau secara literal makna, kalau Pak Komarudin Hidayat itu bilang kan umur itu nanti bentukannya ada makmur, ada umron, gitu, ada imarah. Gitu. Tapi inti daripada umron, imarah, kemudian makmur, itu katanya adalah dinamika atau dinamis. Artinya kalau orang itu mengisi usianya dengan berbagai macam dinamika, membuahkan karya yang banyak, maka disitulah dia akan memperpanjang umurnya. Jadi misalnya kayak Bandung membuat menulis buku di jurnal gitu, itu sebenarnya untuk memperpanjang umurnya. Misalnya kita udah meninggal, tetapi yang dibaca adalah jurnalnya, jurnal yang kita tulis. Artinya sebutan kita itu masih lebih panjang lagi melalui apa? Hasil karya yang kita hubungkan. Hasil karya kita, silaturahim tadi. Ya, silah artinya hubungan yang kita berikan, karya-karya yang kita berikan sehingga nyambung, maka itu akan menambah umur kita. Jadi kalau saya pahami, faliyasil rahimah itu sebenarnya bukan sekedar kita jumpa gitu saja, gitu ya. Tetapi jumpa dan memberi apa hasil karya kita kepada orang yang kita ketemui itu, sehingga nanti apa yang kita kasihkan itu bisa menjadi memperpanjang apa yang kita buat. Paling tidak kalau pemaknaan saya ke situ mungkin ya, sehingga nanti boleh kita bersilaturahim, ketemu, tapi hanya sekedar berjumpa saja tanpa ada untuk memberikan apa yang telah kita perbuat. Ya mungkin cara memperpanjang umurnya yang nggak tepat kan gitu. Ini barangkali ya kalau komentar saya itu. Jadi nggak perlu dijawab memang untuk kita menambah wawasan aja. Terima kasih. Ya, syukron Pak Dekan, Prof. Amruni. Mungkin ada juga yang mau menambahkan Pak Hasbullah. Ya, terima kasih. Dokumenter saya mau nengok hadis yang kelima tadi. Ya. Kelima ya. Yang di bawah. Ya. Ya, terima kasih. Saya tertarik dari komentar Profesor ini tadi tentang masalah pandangan-pandangan bahwasanya nampaknya perlu diperluas. Kalau ini tentang ibadah mungkin ini. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddud. Saya yakin tentang ibadah, tapi ya namanya diskusi, saya memahaminya bahwa mungkin kita kembali kepada konsep hadis itu sendiri, bahwa pada prinsipnya kan untuk apa? Untuk mengikuti ajaran tauhid, la ilaha illallah. Jadi tadi ada Pak Ziaul Haq bilang tentang nisfu Sa'ban.
itu kan puasa nisfu Sya'ban. Mungkin puasa nisfu Sya'ban ini ada berbagai latar belakang mengapa orang puasa pada nisfu Sya'ban. Jadi ada pendapat ulama tadi mengatakan bahwasanya kalau khusus hanya puasa nisfu Sya'ban itu, maka itu tidak boleh. Bahkan ada mengatakan haram. Jadi alasan tidak boleh ataupun haram itu kemana sasarannya? Jadi mungkin ada faktor yang melatar belakangi pada nisfu Sya'ban itu ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian, ataupun ada keyakinan seseorang tentang pada waktu nisfu Sya'ban itu ada hal-hal yang memang sehingga orang melakukan puasa itu yang akibatnya nanti tidak apa itu namanya, tidak hanya semata-mata karena Allah. Tapi kalau ibadah memang semata-mata karena Allah, saya rasa apapun bentuk ibadah kita itu dibolehkan saja. Tapi kalau dia menyimpang kepada yang lain, makanya tadi ada pendapat ulama itu yang mengatakan kalau itu ibadahnya hanya semata pada nisfu Sya'ban itu saja dia berpuasa, berarti ada tujuan lain. Nah, tujuannya itulah yang menyebabkan bahwasanya haramnya suatu puasa melaksanakan puasa pada nisfu Sya'ban itu karena bukan karena Allah tetapi karena yang lain. Tapi kalau memang semata-mata karena Allah, saya rasa tidak ada masalahnya. Makanya man amila amalan laisa alaihi amruna. Jadi amruna di sini adalah tujuan di situ tidak ada lain adalah beribadah kepada Allah semata-mata. Tapi kalau ada melaksanakan ibadah selain kepada Allah, maka itu yang disebut dengan radun itu. Jadi makanya kita kembali kepada tentang masalah bid'ah, kullu bid'ah dalalah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah dalalah itu adalah tidak mencapai kepada sasaran atau tujuan kepada ibadah kepada Allah semata-mata. Makanya di dalam pendapat ulama mengatakan bahwasanya ibadah itu ada yang memang dalalah, ada yang memang sunnah, ada yang bahkan haram. Nah, ini saya minta pendapat kepada narasumber lah ini untuk kita diskusikan bersama. Begitu. Saya rasa itu mungkin untuk mencari solusinya yang terbaik. Bahwasanya masa ibadah kepada Allah diharamkan pada nisfu Sya'ban itu. Pasti ada tujuan yang lain, ada maksud-maksud yang lain. Begitu. Mungkin, saya rasa begitu. Saya tidak menguasai betul itu. Saya kembalikan kepada narasumber. Ya. Terima kasih Pak Asbalah ya. Saya kira Ustadz Noh harus merespon secara ringkas saja Ustadz Noh ya. Silakan Ustadz Noh. Baik, kalau bisa di screenshot dari sini bisa nggak di screen? Saya tunjukkan apanya. Saya buka makalahnya ini bersama-sama kita lihat. Oh boleh silakan. Macam mana caranya? Saya pun nggak Di paham. ini pakai laptop apa handphone? Laptop. Oh silakan. Saya tutup dulu. Hah? Ditutup. Dari sana mau ditampilkan Iya. kan? Oh ya udah silakan. Bisa itu? Share screen. Ya, silakan. Iya, caranya ini. Share screen. Screen ya. Share screen. Ada makalahnya Nuh ya. View ya. Ada Prof dari ada full screen atau share screen dari mana? Ya, share screen. Klik aja. Aduh. Ini gaptek nih. Dari mana yang apanya ngambilnya? Klik aja share screen. Dari Zoom ini? Nanti dia iya, Full screen. bukan share. Yang itu kan ada partisipan chat. Nah, sebelahnya kan ada share. Oh ya, share screen ya. Oke, share screen. Dah nampak? Belum, buka dulu yang kitabnya. Nah, saya buka loh. Arahkanlah ke kitabnya.
Oh ya. Mana dia ya? Apa ini? Itu ya. Fadilah. Ya, ini dia. Apa? Mantap. Belum lagi proses. Nampak tak? Belum, masih proses ini. Masih start kita memulai. Berapa jilid yang di-share ini? Hah? Berat kali ini. Oh ya. Si kita aja mau kalah ya. Coba lagi sekali lagi. Nah, udah masuk. Dah. Udah masuk barang tuh. Oke. Dah, lanjut. Ya. Di sini saya kemukakan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban ya. Di antaranya dalam hadis ini hadis ya, Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahrullah wa Sya'banul mutahhara, ini mengenai apa ya? Pertama, kemudian hadis kedua, qala dzalika syahru yaf'alun nas 'ala Rajab wa Ramadan wa syahrul turfa'u fihi al-a'mal. Ini hadisnya katanya kan bahwa di bulan Sya'ban itu diangkat amal ibadah, laporan ya ke sisi Tuhan, pengatur seluruh. Itu saya senang saat amal perbuatanku diangkat, saya sedang berpuasa. Itu mungkin salah satu alasan bagi orang yang melakukan puasa di bulan nisfu Sya'ban. Nah, kemudian ada lagi annahu lam yakun yasumu minas sanah syahran tamman ila Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Dari Ummu Salamah, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sunat sebulan penuh dalam setahun kecuali pada bulan Sya'ban melanjutkannya dengan puasa Ramadan. Kemudian hadis keempat, ayyasumahu Sya'ban tsumma yasiluhu bi Ramadan, bahwa Rasulullah melakukan bulan yang disukai Rasulullah untuk puasa adalah bulan Sya'ban, melanjutkannya dengan puasa Ramadan. Kemudian hadis kelima, kana yasumu hatta naqulu qad shama wa yuftiru hatta naqulu qad aftara wa lam arahu sha'iman min syahril qad. Jadi tidak pernah saya lihat bahwa Rasulullah itu puasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Sya'ban. Saya ingin pendapat para ulama. Ya, para ulama sendiri mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa sunat dalam setiap bulan, bahwa puasa sunat tidak dikhususkan waktu tertentu, bahkan boleh dalam setiap bulannya kecuali pada bulan Ramadan, hari raya dan hari tasyrik. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW berpuasa selama satu bulan penuh pada bulan Sya'ban dalam suatu waktu, satu tahun, dan berpuasa sebagian tidak penuh selama satu bulan pada waktu tahun lainnya. Dikatakan bahwa Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban dan seterusnya. Ini hadis ketujuh, banyak sekali hadis ini. Ini, idza kana nisfu min Sya'ban, idan tasafa Sya'ban, falan sauma fa amsiku anis syam. Dan kalau sudah lewat 15 hari dari bulan Ramadan, maka tidak boleh lagi puasa sunat lainnya sehingga masuk bulan Ramadan. Kemudian larangan melakukan puasa setelah pertengahan Sya'ban sebagaimana di atas adalah bagi seseorang yang mulai puasanya pada pertengahan Sya'ban, atau bagi seseorang yang tidak biasa melakukan puasa pada setiap bulannya. Jadi ini dilarang berpuasa setelah selesai bulan Sya'ban, separuh dari bulan Sya'ban.
kecuali kalau dia memulainya sebelum nisfu Sya'ban. Tapi kalau sejak awal dari awal ya nggak ada masalah. Kemudian seseorang yang memuridkan puasa sunat setelah pertengahan bulan setiap bulan dalam setahun, maka hal itu tidak dilarang. Hadis yang menjelaskan hal ini adalah sebagai berikut. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Janganlah salah seorang di antara kaum mendahului melakukan puasa Ramadan 1 atau 2 hari kecuali hal itu merupakan kebiasaan baginya. Jadi orang-orang yang melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban, nah itu dilarang. Karena khawatir terhadap apakah di bulan Ramadan belum puasa Ramadan atau tidak. Kemudian tidak boleh berpuasa sunat di akhir bulan Sya'ban 1 atau 2 hari kecuali hal itu merupakan kebiasaan bagi seseorang yang berpuasa. Mana dia mengenai apa ya? Nisfu Sya'ban. Oke. Menurut Sayyid Sabiq, mengkhususkan puasa di hari nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, karena menganggap memiliki keutamaan tersendiri, adalah amal perbuatan yang tidak berdasarkan pada dalil yang sahih. Ini Sayyid Sabiq. Dia bilang dalam fikih sunnahnya itu, orang yang mengkhususkan puasa di hari nisfu Sya'ban karena menganggap memiliki keutamaan tersendiri adalah amal perbuatan yang tidak berdasarkan pada dalil yang sahih. Dengan demikian, bahan puasa secara khusus pada awal, tengah, atau akhir dari bulan Sya'ban tidak ada hadis sahih yang menganjurkannya. Tetapi yang dianjurkan adalah berpuasa pada bulan Sya'ban dengan tanpa menentukan waktu khusus atau tertentu, kecuali bagi mereka yang memang biasa melakukan puasa beberapa hari, baik itu di awal, tengah, atau akhir bulan pada setiap tahunnya. Pelarangan di sini bukan berarti haram, akan tetapi makruh. Ada yang mengatakan makruh. Tapi ada juga yang mengatakan haram. Seseorang melakukan puasa 1 atau 2 hari karena kehati-hatiannya masuk atau belumnya Ramadan itu sendiri adalah dilarang. Nah ini masalah-masalah nisfu Sya'ban. Oleh karenanya, saya berkesimpulan bahwa dilarang di sini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi kalau dia melakukan puasa nisfu Sya'ban diiringi dengan 1 hari sebelumnya, itu dibolehkan. Ini yang bisa kita ambil dari tulisan saya ini menjelaskan tentang masalah puasa nisfu Sya'ban. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada unsur lain kecuali hanya untuk karena Allah, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dalam Sayyid Sabiq ini, dia katakan bahwa kalau dia puasa khusus di Sya'ban karena menganggap memiliki keutamaan tersendiri dengan tadi seperti yang saya dikatakan tadi bahwa pelaporan amal atau pelaporan pahala atau pelaporan kepada Tuhan pada nisfu Sya'ban, maka saya lebih suka ketika di akhir pelaporan itu saya berpuasa. Nah, itu kan salah satu di antara keutamaannya. Ini mungkin yang bisa kita apakan tentang tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz apa tadi? Sebalah ya. Ya, gini Ustaz. Saya betulnya diskusi kita ini mungkin sudah lewat waktunya, tapi saya memahami bahwasanya kenapa Nabi melarang pada puasa pada akhir Sya'ban. Itu kan terjadinya kerancuan di situ. Dikhawatirkan, kan ada unsur-unsur kekhawatiran. Itulah pemandangan, pemikiran ataupun paham kita tentang memahami sabda Nabi itu dilarang puasa sebelum Ramadan ataupun akhir Sya'ban itu. Itu juga Sayyid Sabiq tadi pun melarang puasa di tengah Sya'ban, nisfu Sya'ban itu seakan-akan ada tujuan-tujuan yang lain. Ada mungkin kelebihan bulan Sya'ban sehingga orang puasa itu bukan lillah lagi, tapi hanya ingin mengambil ini kelebihannya. Ke sana mungkin saya memahami begitu. Tapi kalau seseorang, kalau sebab pendapat ulama juga berbagai macam, kalau seseorang yang sudah biasa mengerjakan puasa, memang di bulan Sya'ban ataupun di bulan-bulan yang lain, itu kan boleh-boleh saja. Jadi ada mungkin secara filosofisnya lah mungkin masalah ibadah ini sangat-sangat sakral sekali, perlu kita jaga kesakralannya itu. Tidak ada lain adalah
semata-mata karena Allah, jangan karena yang lain. Jadi ada orang menganggap ini bulan Sa'ban ini bulan keramat, kan begitu, bulan istimewa sehingga dipuasakan. Nah, itu mungkin tujuannya. Itu pemahaman saya dari pendapat Said Sabiq itu. Nah, ini namanya diskusi, saya memahami begitu. Terima kasih Ustaz. Ya, ini kan dalam masalah-masalah hukum ini ya kan. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari segi ulama hadis, termasuk Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa dilarang melakukan puasa pada nisfu Sya'ban. Kalau tadi embel-embelnya keutamaan ya, kalaupun keutamaan mestinya kan ada keutamaan dari hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada bisa kita pertanggungjawabkannya secara dalilnya, tentunya rot. Gitu. Sebab itu nanti ada hubungannya dengan bid'ah itu, kalau bid'ah dalalah itu. Sebab tadi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang lain begitu kan? Ya. Itu mungkin dari pemahaman ini bisa ke sana. Tapi itu hanya pendapat saya saja, membayangkan tentang pemahaman tentang matan hadis itu begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ini diskusi dan nanti kita lanjutkan lagi. Saya kira apalah closing statement ringkas dari Ustadz Nuh, silakan. Baik, terima kasih. Saya sangat gembira sekali pada malam hari yang berbahagia ini. Tampaknya kita walaupun sedikit lebih hidup diskusinya ya kan, daripada banyak tapi nggak begitu hidup diskusinya. Nah, oleh karenanya saya sangat menjadi penyemangat bagi kita ini untuk lebih banyak membaca dari berbagai sumber seperti yang dikatakan oleh Dr. Zia tadi mengenai dari perspektif biologis, ya kan? Walaupun sebenarnya tidak ranah kita itu, tetapi tentunya kan bisa kita baca buku-buku yang berkaitan dengan itu. Terutama dalam kitab siapa ada juga Muhammad Abdul Basit ya, Mu'jizatan Ilmiah Al-Quran, termasuk dalamnya masalah ilmu kedokteran dan sebagainya. Nah, dalam masalah takdir ini, kalau kita lihat dari disiplin ilmu teologi, ya kan, takdir itu kan banyak sekali macam-macamnya, ya kan, sehingga saya tidak begitu menguasai kalau dalam segi ilmu teologinya. Oleh karenanya, kalau kita katakan bahwa qada itu bisa berubah, takdir tak bisa berubah. Ada juga yang mengatakan begitu kan. Takdir itu tak bisa berubah, qada yang bisa berubah. Oleh karenanya, dari segi teologisnya mungkin Prof kita lebih ahli dalam hal ini. Kalau saya tidak begitu ahli dalam bidang masalah teologi ini. Itu hebatnya hadis ini, kalau kita membaca hadis dalam berbagai disiplin sudut, atau dalam sudut disiplin ilmu bisa kita gali masing-masing sehingga seperti barang tambang ya kan. Jadi kalau ahli sosiologi melihat hadisnya pemahamannya seperti ini, kalau ahli biologis memahami hadis ini dari segi biologis pemahamannya seperti ini dan seterusnya. Nah, oleh karenanya itu kelemahan kita dari segi ilmu hadis ini karena kita tidak dikenalkan atau diberikan ilmu-ilmu sains atau ilmu-ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kita bisa mengambil nilai-nilai hadis itu dari berbagai sudut ilmu. Dan mungkin perlu ini catatan kepada dekan kita untuk memasukkan beberapa ilmu-ilmu tertentu yang mungkin menunjang dalam memahami hadis Nabi, terkhusus ilmu hadis, bahkan ilmu Al-Quran dan tafsir. Demikian saja mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Muhammad Nuh Siregar ya, yang telah mendampingi kita untuk membaca hadis An-Nawawi, hadis Arba'in ya. Terima kasih juga kepada Prof. Amruddin Derajat, kemudian Pak Hasbullah Ja'far, ada Fadilah, ada Siti Maharani, ada Teguh, ada Umi Nadrah ya. Terima kasih semuanya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup majelis kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.